Gerak pada tumbuhan lebih dari sekadar diam. Tahukah kamu bahwa tumbuhan itu bergerak? Meski tidak secepat hewan, tumbuhan memiliki kemampuan untuk merespon lingkungan sekitarnya. Gerakan ini mungkin tidak terlalu terlihat oleh mata kita, namun sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Mengapa tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak sebagai respon terhadap berbagai rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Rangsangan ini bisa berupa cahaya, air, sentuhan, gaya, gravitasi, atau zat kimia. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mencari sumber makanan. Akar tumbuhan menuju sumber air dan nutrisi di dalam tanah. Menghindari bahaya, daun putri malu mengucup saat disentuh sebagai mekanisme pertahanan diri. Memperbanyak diri, bunga membuka dan menutup untuk memfasilitasi penyerbukan. Baik, yang berikut macam-macam gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal rangsangnya, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, gerak endonom. Gerak endonom ini disebabkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan sendiri. Contohnya, pertumbuhan akar, pembukaan puncak bunga. Terus yang berikut, gerakan esionom. Gerakan esionom ini disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Yang pertama, tropisme. Tropisme ini adalah gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya, geotropisme. Ini terhadap gravitasi. Yang kedua, fototropisme. Ini terhadap cahaya. Yang ketiga, hidrotropisme terhadap air. Yang berikut, kemotropisme. Ini terhadap zat kimia. Yang berikut, nestis. Nestis ini adalah gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya, dikitansi. Dikitansi ini terhadap gelap terang. Berikut, seismonatis. Ini terhadap sentuhan. Yang ketiga, gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini disebabkan oleh perubahan kadar air pada jaringan tumbuhan. Contohnya, pecahnya kulit buah, pecahnya kulit polong saat kering. Contoh gerak pada tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti akar tumbuh ke bawah. Contoh geotropisme positif, akar mencari air dan mineral yang ada di dalam tanah, batang tumbuh ke atas. Contoh geotropisme negatif, batang mencari cahaya, matahari untuk proses fotosintesis. Daun putri malu menguncup saat disentuh. Contoh seismonasti. Ini adalah mekanisme pertahanan diri tumbuhan. Bunga matahari mengikuti arah matahari. Contoh fototropisme. Bunga matahari memutarkan kepalanya untuk mendapatkan sinar matahari sebanyak-banyaknya. Baik, kita akan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi gerak pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu hormon tumbuhan. Zat mengatur tumbuhan seperti auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan gerak tumbuhan. Kemudian cahaya. Cahaya juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya mempengaruhi arah pertumbuhan, batang, dan daun. Kemudian air. Air sangat dibutuhkan tumbuhan untuk berbagai proses kehidupan, termasuk pertumbuhan. Kemudian suhu. Suhu yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan.